Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 1B, dan sebelum saya presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Absen 11 saya sendiri, Istiadalia Melia. Absen 12 Muhammad Yanuar Tyson. Absen 13 Ade Anggi Prasasti. Absen 14 Fitriani Della. Absen 15 Sahwa Wetikanza. Absen 16 Karina Hamzah. Absen 17 Iqbal Irdanil. Absen 18 Alifah Miftakul. Absen 19 Haris Arifuddin. Absen 20 Muhammad Fadli. Mulai presentasi mengenai materi paragraf. A. Hakikat paragraf. 1. Pengertian paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Yang kedua, gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama, atau ide pokok. Gagasan utama disebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Untuk membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam perincian itu terangkai sejumlah informasi yang terhimpun menurut kerangka dan tahapan tertentu. Dengan menuliskannya dalam kalimat-kalimat penjelas, informasi itu disampaikan secara logis, dijalin secara berurutan, dan ditautkan secara tertib. 3. Struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Banyaknya kalimat pengembang langsung dan pengembang tak langsung sangat bergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang terdapat pada kalimat topiknya. Namun, yang tidak boleh dilanggar adalah kalimat topik yang langsung dijelaskan oleh kalimat pengembang tak langsung. Dalam membuat paragraf, perlu diperhatikan hierarki di atas. Yang keempat, ada paragraf yang baik. Sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka, ancang-ancang, bagian isi, penjabaran, dan bagian penutup. Pada keseluruhan bagian karangan yang ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. A. Kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf itu masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf itu hanya terfokus pada topik yang dibicarakan. Saya akan menjelaskan materi yang didapat oleh saya. Kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun
paragraf tersebut. 14.21 Kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Kalimat contoh kalimat Jaka memelihara ayam karena rumahnya kotor berbeda maknanya dengan kalimat Jaka memelihara ayam dengan rumahnya kotor. Perbedaan makna tersebut disebabkan oleh pemakaian konjungsi yang berbeda, yaitu karena dan sehingga. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi maujud yang menjadi acuan. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksporis dan endoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap maujud yang terdapat di luar teks seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan yang terhadap maujud yang terdapat dalam teks. Substitusi adalah penyulian, adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang makna yang sekali berbeda dengan kata diacunya. Penyulian itu merupakan salah satu cara membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur yang lain. Dalam hubungan antar membentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata seperti frasa atau klausa, elipsis atau balasan merupakan balasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteks. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu berupa promina, verba, dan klausa. Sinonim adalah bentuk bahasa yang memiliki makna sama dengan bentuk bahasa lainnya. Antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya. Hiponim berbentuk ungkapan yang berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna satu ungkapan lainnya. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian secara keseluruhan. Repetisi merupakan perulangan kata yang sama dengan sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan termasuk salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Ketuntasan dimaknai dengan kedalaman pembahasan, yaitu semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang akan disampaikan. Ketuntasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Hal ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah. Ketuntasan dapat dilakukan dengan klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, keruntutan. Sebuah paragraf dapat dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan antar kalimat. Hubungan tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Ada beberapa macam urutan informasi, seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan sebab akibat, dan urutan tanya jawab. Setiap urutan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Yang ketiga adalah konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap suatu cerita ataupun karangan, atau dari sudut mana penulis memandang cerita. Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangannya. Di antaranya, yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandang ini, penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Dan yang keempat, sudut pandang campuran yang merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Ada kalanya penulis ini mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu dan kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Dari beberapa macam sudut pandang tersebut, yang terpenting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Konsistensi berarti ketetapan atau kemantapan seseorang dalam melakukan sesuatu hal secara terus-menerus atau tidak berubah-ubah. Penulis harus menetapkan sudut pandangnya. Sudut pandang harus dipertahankan dari awal hingga akhir pembahasan. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Ciri-cirinya yaitu yang pertama diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Dalam menarik kesimpulan, digunakan kata atau frasa untuk menjaga koherensi antar kalimat. Kata atau frasa tersebut yaitu jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif induktif. Paragraf tersebut merupakan paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, muncul 2 kali kalimat topik. Yang kedua, mempunyai 1 gagasan utama. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai pernyataan yang bersifat umum, diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya, gagasan utama pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kemasan kalimat topik pertama. 4. Yaitu paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Ciri-cirinya yaitu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima yaitu paragraf dengan ide pokok menyebar. Ciri-cirinya, yang pertama tidak memiliki kalimat utama. Yang kedua, pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. 2.2. Paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Pertama, paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan pengembangan dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu.
Ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu. Di dalam peristiwa itu, ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Konflik itulah yang dapat menambah daya tarik cerita. Jadi, ketiga unsur yang berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut dengan plot atau alur. Jenis-jenis paragraf narasi ada 3. A. Narasi ekspositoris, berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya, dengan tujuan memperluas pengetahuan tentang kisah seseorang. B. Narasi artistik, berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. C. Paragraf narasi sugestif, berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu dan menyampaikan suatu amanat secara terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Berdasarkan sifat informasinya, ada narasi yang berupa fakta dan narasi yang berupa fiksi. Contoh narasi yang berupa fakta seperti biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman seseorang. Contoh narasi yang berupa fiksi seperti novel, cerbung, atau cerita bersambung, cerita pendek, dan cerita bergambar. Jenis paragraf yang berdasarkan ekspresi yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau keadaan yang sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesanan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang ditulis dalam paragraf tersebut. Paragraf deskripsi mempunyai beberapa pola pengembangan, yaitu A. Pola deskripsi spasial, merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, atau tempat. B. Pola deskripsi sudut pandang, merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam mengembangkan suatu objek. Pola pengembangan sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang subjektif dan objektif. C. Pola deskripsi pengamatan atau observasi adalah suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. D. Pola deskripsi fokus merupakan suatu pola paragraf yang dikembangkan dengan menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. Perhatian pembaca atau pendengar terfokus pada bagian objek yang dideskripsikan. Paragraf deskripsi fokus ini dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa, objek benda, atau manusia. Paragraf ini menggunakan pilihan kata atau kalimat yang tepat untuk menarik perhatian pembaca. Berikutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu, sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi, antara lain A. Berusaha menjelaskan sesuatu. B. Gaya tulisan bersifat informatif. C. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Dan D. Fakta dipakai sebagai alat untuk mengkonkretkan informasi. Posisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf eksposisi dapat dikembangkan melalui klasifikasi, ilustrasi, perbandingan atau pertentangan, laporan, proses, atau definisi. Dalam pengembangan dengan klasifikasi, kalimat-kalimat penjelasan merupakan bentuk pengelompokan dari gagasan utamanya. Yang keempat, ada paragraf persuasif. Paragraf ini berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk para pembaca agar mau melakukan sesuatu dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Contoh paragraf persuasif yang sering kita temui adalah propaganda dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media. Yang kelima, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah satu corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain bahan bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, atau internet, wawancara atau angket, penelitian atau pengamatan langsung melalui observasi. Selain itu, paragraf ini harus dijauhkan dari emosi dan unsur subjektif. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Juga sebaliknya. Kata penghubung antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ini antara lain adalah oleh karena itu, dengan demikian, dan oleh sebab itu. Yang ketiga, berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Jenis paragraf tersebut merupakan hal paling penting dari struktur karangan. Ketiga jenis paragraf tersebut terjalin sangat erat satu sama lainnya dan juga terpadu. Paragraf pembuka atau paragraf penghantar. Paragraf ini merupakan paragraf sebagai penghantar para pembaca pada permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan begitu, penghantar yang baik dapat menggugah minat dan gairah membaca untuk mengetahui pokok isi pikiran permasalahan lebih lanjut. Ada 4 fungsi paragraf pembuka atau penghantar, diantaranya yaitu yang pertama, menunjukkan pokok persoalan yang mendasari permasalahan. Yang kedua, menarik minat pembaca dengan memberikan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas. Dan yang keempat, menyatakan pendirian atau pernyataan yang dimaksud sebagai persiapan pada pembahasan selengkapnya dan sampai akhir karangan. Selanjutnya, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari karangan yang letaknya di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Dalam paragraf isi merupakan pokok dari pikiran penulis yang dikemukakan. Jumlah paragraf ini tergantung pada luas dan sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Di dalam paragraf isi merupakan pengembangan dari pokok pikiran karangan. Paragraf pengembangan ini memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, menguraikan atau mendeskripsikan, mengabunkan atau menjelaskan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa argumentasi atau alasan. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan kesimpulan dari pokok pembahasan sebelumnya. Tujuannya yaitu agar paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak para pembaca. Fungsi umum paragraf penutup yaitu ada 4 diantaranya, yaitu yang pertama, menunjukkan bahwa karangan itu sudah selesai. Yang kedua, menegaskan kembali pokok pembahasan. Yang ketiga, mendapatkan pandangan baru untuk para pembaca. Dan keempat, menyajikan kesimpulan dari pokok pembahasan. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti dari sebuah gagasan penulis harus dikembangkan dengan kalimat penjelas untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Cara yang dapat dipakai adalah dengan kata-kata transisi berupa konjungsi dan ungkapan penghubung kata atau antar kalimat, mengulang kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan isi untuk mengembangkan kalimat. Paragraf merupakan kesatuan yang besar, tersusun dari 1 atau lebih kalimat yang utuh untuk menyampaikan suatu gagasan. Paragraf ini
untuk menerangkan, melukiskan, menguraikan atau mengulas suatu gagasan yang menjadi subjek dalam paragraf itu atau tema dari pembicaraan. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat dikombinasikan dengan dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah yaitu yang pertama, kronologi. Pengembangan paragraf kronologi pada umumnya digunakan dalam paragraf naratif dengan mengembangkan setiap bagian proses dengan membuat sesuatu secara beruntun menurut peruntunan waktu. Susunan itu sangat sederhana karena perincian bahan karangan dilakukan secara kronologis. Perincian karangan diatur dengan cara memulai dari kurang menarik ke bagian yang paling menarik pada tulisan atau akhir tulisan dengan penuturan waktu seperti pertama-tama, mula-mula, dan akhir. 2. Ilustrasi. Pengembangan paragraf ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparan dimulai secara berurutan dari benda terdekat ke benda yang letaknya jauh, dari satu ruang ke ruang lainnya, dan berkesinambungan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. 3. Definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal tersebut. Biasanya kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dengan kalimat penjelas. 4. Analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal oleh masyarakat umum dan bertujuan menjelaskan informasi tersebut. 5. Pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, terkadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Oleh karena itu, dilakukan pembandingan dan pengontrasan yang berarti menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Dalam pengembangan paragraf ini, pembandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca, memiliki persamaan dan perbedaan. Sedangkan pembandingan paragraf dengan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketakserupaan pada bagian-bagiannya yang pasti berbeda jauh dan tidak sama. Pemakaian kata-kata yang umum dalam pengembangan paragraf pembandingan dan pengontrasan. A. Dalam pembandingan, yaitu serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. B. Pengontrasan atau makna pertentangan, yaitu akan tetapi, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. 6. Sebab akibat. Dalam pengembangan paragraf ini, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf sebab akibat dapat berupa satu sebab dengan banyak akibat
atau banyak sebab dengan satu akibat. Pengembangan ini biasanya dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan. Antara lain, mengemukakan alasan yang masuk akal. 2. Memberikan suatu proses. 3. Menerangkan mengapa sesuatu yang terjadi demikian. 4. Meramalkan runtunan peristiwa yang akan datang. 3.7 Pembatasan satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan. Agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca, kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelasan yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang tepat memperjelasannya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Sebuah pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh. Tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai sekadar untuk menjelaskan maksud penulis. 3.8 Repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasanya yang dikemukakan pada awal paragraf diulang pada akhir paragraf sebagai simpulan. Dalam pengembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. 3.9 Kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata-kata ganti dengan analogi. Contoh, aku pernah mengalami peristiwa banjir di lingkungan. Peristiwa itu terjadi setahun yang lalu. Hari itu aku bersiap-siap ke sekolah. Bab 4. Penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dan pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. 4.1 Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris atau menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal atau sebab akibat. 4.1.1 Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejolak khusus yang suatu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan proses penalaran yang tertolak dari sejumlah gejala dan peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai gejala atau peristiwa itu. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi.
Sumber data dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian para ahli, dan peristiwa di sekitar. Generalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Berikutnya ada penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat merupakan penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangka sebab akibat. Dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kausalitas sering dijumpai. Contohnya, hujan turun dan jalanan basah, atau antara seorang yang mengidap penyakit kanker darah dan meninggal dunia. Keduanya ada hubungan sebab akibat. Dalam hubungan kausal, terdapat 3 hubungan antara masalah, yaitu hubungan sebab akibat, hubungan akibat sebab, dan hubungan akibat-akibat. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Dalam penalaran deduktif, simpulan yang dibentuk dengan cara deduktif yaitu dimulai dari hal-hal umum, merujuk ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premisi atau pernyataan. Ada 2 jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumen. Premis mayor mengandung term mayor, dan silogisme yang merupakan generalisasi atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Sedangkan simpulan adalah proses yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggotanya. Silogisme dibedakan menjadi 3, yaitu ada silogisme kategoris, yang merupakan silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategorik. Yang berikutnya ada silogisme hipotesis, merupakan silogisme yang premis mayornya merupakan keputusan hipotesis dari premis minor, merupakan pernyataan kategoris. Yang berikutnya ada silogisme alternatif, merupakan silogisme yang premis mayornya berupa premis alternatif. Dalam ketiga jenis silogisme, keberadaan simpulan diterima apabila premisnya diterima. Yang kedua ada entimen. Entimen adalah penalaran deduktif secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Di dalam paragraf, bentuk penalaran deduktif selalu diawali oleh pernyataan umum, merupakan kalimat topiknya. Kalimat topik ini kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang berupa data atau fakta dalam bentuk ciri-ciri, gejala-gejala atau fenomena khusus. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.